Gimana menurut teman-teman? Apakah seleksi PNS ini terlalu ribet atau memang sudah sewajarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Pratama. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Nah, selamat datang di video saya yang sangat menarik ini. Jadi, baru-baru ini ada komentar menarik di salah satu video konten saya kemarin. Isinya kira-kira begini: ribet banget jadi PNS, daftar aja udah banyak berkas, banyak yang gugur. Lolos administrasi masih harus tes SKD, lolos lagi ada SKB, udah lolos masih ada pemberkasan. Bahkan setelah jadi CPNS harus ikut pelatihan latsar ini, latsar itu. Gajinya juga nggak seberapa. Pernah dengar nggak keluhan seperti ini teman-teman? Atau malah kalian sendiri yang ngerasainnya? Tapi sebenarnya begini, kenapa sih seleksi PNS dibuat banyak aturan seperti ini? Apakah ini benar-benar ribet atau justru memang harus begitu? Mari kita bahas tuntas berdasarkan aturan resminya terlebih dahulu. Yang pertama, saya buatkan poin yang pertama agar teman-teman bisa paham. Poin pertama, kenapa seleksi PNS panjang banget? Oke, pertama-tama kita harus paham dulu, PNS itu kerja buat negara, bukan sekedar kerja kantoran biasa teman-teman. Bayangin kalau seleksi PNS gampang banget, bisa-bisa nanti ada pegawai yang kurang kompeten, malas-malasan, atau nggak punya jiwa melayani. Kalau itu terjadi, siapa yang rugi? Masyarakat juga teman-teman. Nah, makanya pemerintah bikin seleksi yang ketat, supaya yang diterima benar-benar berkualitas. Itu kan harapan kita semua. Mudah-mudahan yang sudah lulus seperti ini di kenyataannya ya teman-teman. Nah, semua ini diatur dalam berapa regulasi. Regulasi yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020. Dan yang terakhir adalah Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS. Nah, jadi kalau kalian merasa seleksi ini ribet, itu bukan tanpa alasan. Ini demi memastikan bahwa yang lolos memang PNS terbaik. Nah, mengenai tahapan seleksi PNS, poin yang kedua, berdasarkan regulasi yang tadi saya sampaikan, tapi tenang aja teman-teman, sekarang kita bongkar satu persatu tahapan seleksi PNS-nya. Apakah teman-teman siap? Oke. Nah, seleksi yang pertama adalah seleksi administratif atau administratif. Yang pertama, tujuannya adalah uji ketelitian teman-teman semua. Tahap pertama seleksi ini termasuk seleksi berkas. Sebenarnya bukan tes kepintaran, tetapi lebih ke tes ketelitian. Teman-teman diminta untuk mengunggah beberapa syarat-syarat seperti ijazah, transkrip, KTP, pas foto, ataupun surat lamaran, dan juga berkas lain sesuai dengan formasi jabatan yang teman-teman lamar. Nah, kalau ada yang salah bagaimana? Apakah gugur? Bisa dibilang mungkin ada yang bilang ya ampun, salah, enggak, langsung gagal, atau gimana ya teman-teman? Nah, iya, karena di dunia kerja nanti, PNS juga harus teliti. Kalau baru daftar aja kurang teliti, gimana pas kerja nanti teman-teman? Maka itu ada yang namanya tes seleksi administrasi, biar teman-teman lebih teliti dalam membaca persyaratan dan mengupload semua persyaratan yang diminta nantinya. Nah, seleksi ini diatur dalam Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021. Jadi, bukan asal-asalan ya teman-teman. Tahapan selanjutnya adalah seleksi kompetensi dasar SKD. Setelah teman-teman lulus tes administrasi, maka teman-teman lanjut ke SKD. Yaitu adalah menganalisa gimana kemampuan otak dan kepribadian teman-teman. Kalau berkasnya aman, lanjut ke SKD. Nah, ini bagian yang bikin banyak orang deg-degan. SKD pakai sistem komputer assisted test ataupun yang kita dengar biasa CAT, biar lebih transparan hasilnya.
apa aja yang dites dalam tes SKD ini? Teman-teman akan melewati yang namanya tes TWK, tes wawasan kebangsaan, mengenai paham atau tidak mengenai NKRI. Selanjutnya tes intelijensi umum atau TIU. Gimana teman-teman, pinter nggak dalam logika dan juga hitung-hitungan. Dan yang terakhir adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, ini cocok atau tidak menjadi abdi negara. Disinilah teman-teman diuji. Banyak yang gagal di sini karena tidak siap. Makanya sebelum teman-teman melakukan tes, belajarlah terlebih dahulu. Jangan mengandalkan yang namanya keberuntungan. Andalkan yang namanya kerja keras, doa. Oke teman-teman? Selanjutnya adalah ketika teman-teman lulus SKD, maka akan melewati namanya SKB, seleksi kompetensi bidang. Ujian keahlian lolos SKD, jangan senang dulu, masih ada SKB. Ini tes yang lebih spesifik sesuai formasi yang dilamar. Misalnya kalau teman-teman daftar sebagai guru, ya dites soal pendidikan. Kalau daftar di bidang kesehatan, dites tentang medis. Jadi regulasi yang mengatur hal itu adalah Permenpan RB nomor 36 tahun 2018. Jadi nggak sembarang tes ya teman-teman. Selesai dari SKB, misalkan teman-teman lulus, maka ada yang namanya pemberkasan. Uji kesabaran lagi, udah lolos tes, masih ada pemberkasan. Tahap ini memastikan bahwa semua dokumen sudah benar teman-teman. Banyak yang gugur di sini karena ada kesalahan dokumen. Padahal udah lulus ujian. Makanya teman-teman harus hati-hati ya dalam melakukan pemberkasan. Poin yang ketiga adalah sudah menjadi CPNS, belum bisa santai. Kenapa? Setelah semua proses panjang tadi, apakah langsung jadi PNS? Jawabannya belum. Teman-teman masih harus menjalani yang namanya masa calon PNS ataupun yang disebut dengan CPNS selama 1 tahun. Dan masa ini wajib mengikuti yang namanya pelatihan dasar atau disebut dengan Latsar. Adapun jenis-jenis Latsar untuk teman-teman ketahui adalah Latsar mandiri, yaitu belajar mandiri ataupun sendiri. Yang kedua adalah Latsar klasikal, belajar bareng. Dan yang terakhir adalah Latsar lingkungan, simulasi kerja. Nah, Latsar ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 dan bertujuan untuk membentuk karakter ASN yang siap kerja. Kalau tidak lulus bagaimana? Bisa gagal jadi PNS. Ya, bisa gagal jadi PNS. Poin yang keempat adalah gaji PNS kecil. Tunggu dulu. Banyak yang bilang udah susah payah seleksi, gaji PNS kok kecil. Nah, sebenarnya gaji PNS diatur dalam PP nomor 15 tahun 2019 dengan nominal berbeda tergantung golongan teman-teman. Tapi ingat ya, gaji pokok PNS itu hanya sebagian kecil dari pendapatan mereka. Ada banyak tunjangan tambahan seperti tunjangan kinerja atau yang kita singkat dengan tukin. Bisa lebih besar dari gaji pokok. Selanjutnya adalah tunjangan keluarga, ada tunjangan jabatan, ada tunjangan beras, transportasi, dan juga yang lainnya teman-teman. Dan yang paling penting, jaminan pensiun seumur hidup. Ini yang bikin orang tetap memilih menjadi PNS. Ayo, benar atau tidak? Nah, jadi yang selanjutnya, poin yang kelima, menurut teman-teman lah, bagaimana kira-kira? Worth it atau tidak menjadi PNS? Jadi, apakah seleksi PNS terlalu ribet? Atau justru sudah sewajarnya teman-teman? Teman-teman sendiri yang bisa menilainya gitu. Kalau kalian yang ingin pekerjaan yang stabil, jaminan masa depan, dan pengabdian kepada negara, maka semua proses ini bisa dibilang sepadan. Ya kan? Tapi kalau teman-teman mencari pekerjaan yang lebih fleksibel dan juga cepat naik gaji, mungkin jalur PNS belum pilihan yang tepat. Karena yang namanya jalur dari PNS ini, kita ada jenjang karirnya dari bawah, lama-lama bisa menjadi di atas. Nah, setiap profesi punya tantangan masing-masing. Yang penting, pilihlah jalan yang sesuai dengan passion ataupun tujuan hidup teman-teman semua.
Kalau kesimpulan dari saya, yang pertama, seleksi PNS memang panjang sekali tahapannya. Tetapi ini demi mendapatkan ASN yang terbaik semua teman-teman. Setelah itu, poin yang kedua dari saya, semua prosesnya berdasarkan regulasi, bukan asal dibuat ribet, tetapi memang banyak aturan-aturan yang mengatur mengenai seleksi PNS ini. Poin yang ketiga, gaji PNS memang tidak fantastis di awal, tapi ada banyak tunjangan dan jaminan pensiun. Nah, yang kesimpulan terakhir dari saya, kalau memang ingin menjadi PNS, persiapkan diri teman-teman dengan baik dan jangan mudah menyerah. Nah, gimana menurut teman-teman? Apakah seleksi PNS ini terlalu ribet atau memang sudah sewajarnya? Saya minta teman-teman tulis di kolom komentar ya, agar kita semua bisa paham kenapa seleksi PNS itu memang banyak tahapannya gitu. Nah, terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jika teman-teman ingin bertanya lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab di video-video berikutnya. Jangan ketinggalan untuk konten menarik lainnya. Tolong di like, share, and subscribe ya. Terima kasih.